adik-adik, kita bertemu lagi dalam sidang anak-anak online kali ini ya. Nah, sebelum kita mulai sidang kita, yuk kita berdoa pada Tuhan. Kita lipat tangan kita berdoa pada Tuhan. Yuk adik-adik. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau mendengarkan cerita dan kisah-kisah tentang Tuhan. Tuhan, dapatkan hati kami mau terbuka kepadamu dan telinga kami bisa mendengar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kali ini kakak akan bercerita dengan judul Tuhanku merawat. Kakak ulangi lagi, tema kali ini adalah Tuhanku merawat. Nas Alkitabnya ada di kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Kitab Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23. Nah adik-adik, pada suatu saat ada seekor domba. Nah domba ini ditemukan oleh Pak Tani adik-adik. Nah pada waktu itu induk dari domba ini dia terkena tembak. Terus domba ini dia mengembek-embek, embek. Nah terus akhirnya ketemu sama Pak Tani. Akhirnya dirawat sama Pak Tani, diberi susu sama Pak Tani, dirawat sampai dia akhirnya bertumbuh besar. Nah ketika domba itu sudah bertumbuh besar, akhirnya domba itu diberikan kepada gembala domba untuk dirawat bersama dengan kawanan-kawanan domba yang lainnya. Nah adik-adik, Pak Tani tadi merawatnya dengan sepenuh hati. Nah kalian di rumah punya barang-barang enggak? Barang-barang milik kalian. Misalkan mainan. Nah, mainan-mainan kalian yang kalian punya apa aja coba? Ya, mungkin adik-adik punya robot. Mungkin punya mobil-mobilan. Mungkin ada yang punya juga boneka beruang. Nah, ada juga ya alat-alat pertukangan, mainan alat-alat pertukangan. Terus alat-alat kesehatan. Terus Lego. Nah, siapa di sini yang juga punya mainan-mainan itu? Nah, mainan-mainan itu bagaimana kalian merawat mainan-mainan yang menjadi barang-barang milik kalian itu? Apakah kalian melemparnya ke tanah? Atau kamu membuatnya menjadi kotor? Atau kamu bisa bermain dengan mainan-mainan itu, menjaganya dengan baik. Kalau habis mainan dibereskan, dimasukin ke tempatnya yang semula, disusun dengan rapi. Atau kamu menarik, misalkan robot ditarik sampai patah tangannya atau patah kakinya. Nah, bagaimana kalian merawat barang-barang yang menjadi milik kalian? Nah, adik-adik tahu sendiri ya bagaimana kalian bisa merawatnya. Ya, harus merawatnya dengan baik. Ya, kalau habis mainan harus dikembalikan, dirapikan pada tempatnya, supaya nanti kalau kita mau mainan lagi tinggal ambil, jadi tidak berantakan ya kemana-mana. Nah, sekarang kakak bertanya, sebutkan barang-barang yang Tuhan ciptakan atau yang dibuat oleh Tuhan. Nah, siapa yang tahu? Ya, ada anjing. Ada apa lagi? Kucing. Terus
kelinci, ikan. Wah, ikannya bagus-bagus ya. Terus burung. Nah, burung juga macam-macam. Terus ada juga bunga. Bunga juga banyak sekali macamnya, cantik-cantik. Nah, semuanya itu adalah barang-barang yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, semua adalah milik siapa adik-adik? Semuanya adalah milik Tuhan. Nah, apakah Tuhan merawat semua barang-barang yang Dia miliki? Tentu saja Dia merawatnya, adik-adik. Tuhan merawat semua barang-barang atau benda-benda yang Dia ciptakan yang menjadi miliknya. Tuhan merawatnya dengan baik. Nah, adik-adik, kalian itu adalah milik Tuhan. Jadi, Tuhan juga merawat kalian. Dia tidak pernah melupakan kalian. Tuhan tidak pernah merawat kalian dengan sembarangan. Tuhan itu sangat hati-hati merawat adik-adik semua. Tuhan memberi papa, mama. Tuhan memberi kakak, adik. Tuhan juga memberi kakek, nenek, dan teman-teman. Nah, semuanya itu membantu Tuhan untuk merawat adik-adik semua. Nah, Tuhan juga memberi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang membuatmu agar bertumbuh dengan sehat dan besar seperti sekarang ini, adik-adik. Nah, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang Tuhan berikan kepada kalian macam-macam. Kadang-kadang Tuhan juga memberikan kejadian-kejadian atau peristiwa yang senang sehingga bisa membuat kamu bahagia. Kadang-kadang juga ada peristiwa atau keadaan-keadaan yang membuat kamu ini susah atau membuat kamu sulit. Nah, sehingga membuat kamu susah. Kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak, ya kan? Kadang-kadang Tuhan juga membuat kamu merasa takut. Nah, tapi semuanya itu Tuhan berikan buat kita supaya Dia tetap merawat kita, adik-adik. Tuhan tetap menjaga kita sehingga Tuhan merawat kita dengan baik, dengan sebesar seperti sekarang ini. Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada cerita mengenai bagaimana Tuhan Yesus itu membawa umatnya, memelihara umatnya ketika umatnya berada di padang gurun. Nah, waktu itu umat Tuhan dia berada di padang gurun. Mereka berkemah di padang gurun. Nah, padang gurun itu adalah tempat yang luas. Di sana tidak ada pohon-pohon yang rindang, sehingga kalau siang hari itu panas sekali. Nah, waktu itu umat Tuhan tinggal di kemah-kemah padang gurun itu, adik-adik. Nah, tapi Tuhan Dia tetap mengingat mereka. Tuhan tetap merawat mereka, menjaga mereka, adik-adik. Kalau siang, Tuhan memberikan awan kepada mereka, sehingga suasananya tidak panas, tapi menjadi teduh. Nah, kalau malam, adik-adik tahu enggak? Di padang gurun itu, kalau malam itu dingin sekali. Anginnya kenceng. Dingin sekali, adik-adik. Nah, tapi kalau malam Tuhan memberi mereka api yang membuat mereka hangat, tidak kedinginan. Nah, adik-adik, selama mereka ada di padang gurun, agar tidak tersesat, nah,
Tuhan memimpin umatnya ini melalui awan. Jadi ada awan. Kalau Tuhan ingin menghendaki mereka pindah tempat di tempat yang lain, nah Tuhan itu memberikan awan yang seperti di depan mereka itu, yang berdiri seperti awan berdiri di depan mereka, ya menuntun mereka. Umat Allah ini mengikuti awan itu kemana aja awan itu pergi. Nah, ketika awan itu turun dan berhenti di satu tempat, maka umat Tuhan di situ juga berhenti. Dia di situ mendirikan kemah untuk mereka tinggal di situ. Nah, adik-adik, dalam keadaan apapun Tuhan itu dia merawat umat Allah hingga dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia memimpin kalian, dia merawat kalian setiap hari. Ya, saat adik-adik senang, saat kamu sedih, saat kamu sakit, Tuhan tetap merawat kalian. Tuhan tetap menjaga adik-adik semua melalui guru kalian. Nah, guru bisa mengajar adik-adik menjadi pintar. Yang dulunya tidak bisa membaca, mungkin jadi bisa membaca. Nah, menjadi pintar, menjadi tahu pengetahuan, menambah pengetahuan. Nah, Tuhan tuh merawat kalian terus. Baik sekarang, besok, atau saat kalian sudah besar nanti, Tuhan tetap merawat kalian sampai kalian semua menjadi tua, menjadi oma opa, mungkin giginya sudah ompong. Nah, Tuhan tetap merawat kalian. Nah, kita bersyukur pada Tuhan ya adik-adik untuk semua yang telah Tuhan berikan. Kita berterima kasih kepada orang tua kita, mama, papa. Melalui mereka Tuhan merawat kita. Kita juga diberi kakak, adik, teman-teman yang bisa menemani kita untuk bermain, untuk belajar. Tuhan juga memberi kita guru. Nah, puji Tuhan adik-adik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa merawat kita, baik dalam sedih, senang, ataupun takut. Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap merawat kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kali ini ada di kitab Kejadian pasal 21 ayat 20. Tuhan menyertai anak itu sehingga ia bertumbuh besar. Kakak ulangi ya, ayat hafalannya ada di kitab Kejadian pasal 21 ayat 20. Tuhan menyertai anak itu sehingga ia bertumbuh besar. Nah, adik-adik, sekarang kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah merawat kita senantiasa. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas orang-orang yang ada di sekeliling kami, buat mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, juga teman-teman kami, guru-guru kami, siapapun. Terima kasih Tuhan untuk setiap peristiwa dan kejadian-kejadian, baik kejadian yang enak maupun tidak enak. Semuanya itu membuat aku bisa bertumbuh besar. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau senantiasa memelihara dan merawatku senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Nah, sampai di sini dulu adik-adik cerita dari kakak. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Haleluya.